karena kekurangan orang, stasi Santali Sepet dibantu dari kedua stasi ini, sehingga ada kesepakatan untuk membuat suatu gereja baru. Seiring berjalannya waktu, umat semakin lama semakin bertambah. Maka pada tanggal 11 November 2017, Pastor Hasugian secara resmi membuat sebuah stasi dengan nama Santa Elizabeth. Menjelang kepindahan Pastor Otto Prasus Hasugian, beliau berinisiatif membeli pertapakan gereja, dan atas dasar rapat wilayah maka dihimpunlah kekuatan mereka dalam suatu mergogo, dan dari hasil sumbangan dari Bapak Proses Hasugian dan dari sumbangan dari semua masyarakat umat di wilayah Tanah Putih, maka berdirilah gereja pada tanggal 28 Februari 2018 di gereja yang lama. Seiring bertambahnya waktu, jumlah umat juga akan semakin banyak. Berdasarkan hal ini, maka Pastor Iwat Nebaho bersama dengan beberapa umat mengadakan suatu diskusi untuk mengadakan suatu perjanjian iman dan dengan demikian terbentuklah suatu kesepakatan untuk membangun gereja yang sekarang. Jadi Bapak Uskup yang kami muliakan, sebenarnya banyak sekali yang telah yang saya tuliskan di sini yang seharusnya saya bacakan, tetapi saya mempersingkat ini karena mengingat waktu kita. Nanti siapapun yang akan mau membaca ini bisa dibaca seterusnya. Jadi Bapak Uskup, inilah kesederhanaan kami, kekurangan kami, karena kami merupakan stasi yang sangat baru, baik di dalam pelayanan, baik di dalam berkarya, kami masih sangat-sangat kurang, Bapak Uskup. Jadi inilah kami. Saat ini gereja ini sudah berdiri dan mudah-mudahan berkembang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi umat stasi Santa Elizabeth Tasik Serai ini dan semua orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam membangun gereja ini. Dengan ini saya akan meresmikan penggunaan gereja ini. Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, khususnya adik-adik saudara-saudara yang nanti akan menerima tanda karunia Roh Kudus dalam sakramen Krisma. Gereja yang baru diberkati langsung diresmikan juga oleh guru-guru. Kita semua tahu pasti bukan burung beo, bukan burung elang, bukan burung gagak. Ini burung apa? Gereja. Burung gereja. Jadi burung pun tahu nampaknya. Ya, bilang burung sih, burung kapal. Ini burung gereja. Kita bangga, saudara-saudari, di Jawa tempat saya berasal. Gereja stasi itu namanya kapel. Di sini di Sumatera Barat dan Riau, gereja stasi itu gereja. Kapel itu di tempat suster, di tempat pastor-pastoran itu ada kapel. Tapi umat punya gereja.
meskipun tidak besar, meskipun kita semua duduk di bawah, ini gereja. Maka yang saya tunggu-tunggu di setiap peresmian dan pemberkatan gereja itu ketika justru sejarah gereja itu dibaca. Pembacaan sejarah gereja itu sakral, saat yang paling penting sebenarnya. Ya memang karena waktu dipersingkat, tapi sebetulnya seandainya dibaca pun tetap sakral. Artinya, coba Bapak Ibu Saudara-saudari bayangkan, kapan kita akan mendengar perjuangan dari oknum-oknum kita, dari saudara-saudara kita yang memulai gereja ini, kalau bukan saat itu. Bapak tadi bilang, siapa yang mau membaca? Tapi saya mau tahu, siapa yang sudah ini pinjam lalu membaca. Penting karena ini menunjukkan bahwa umat berkembang. Dan ini menunjukkan juga bedanya kita dengan gereja mulia tetangga. Mereka juga punya sejarah. Tapi coba saudara-saudari bayangkan sejarah umat yang mulai mungkin dengan 1, 2, 3 keluarga berkumpul dan merasa membutuhkan gereja yang nanti mendapat pelayanan dari pastor, dari paroki, dan kita meskipun kecil bagian dari gereja yang besar. Itu yang membuat kita bangga. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudari pemerintah pun tidak tahu hal ini, seolah-olah semua gereja sama. Bahkan kadang-kadang ada pemerintah daerah yang mengatakan, kenapa harus bangun gereja? Di sana sudah ada gereja, sama kan? Bisa ada gereja? Tidak, ternyata kita tahu bahwa tidak sama gereja Kristen dengan gereja Katolik. Mereka juga bahkan tidak mau disamakan, kan? AKBP saja punya beberapa gereja, kadang-kadang tidak sama. Tapi, nah inilah bedanya. Meskipun ada gereja stasi yang kecil, kita merasa satu bagian dari satu wilayah. Ini masuk wilayah Tanah Putih. Dengan masuk dalam wilayah Tanah Putih, kita bagian dari jemaat yang lebih besar Tanah Putih. Kita merasa di situ juga umat seiman dengan kita, mereka pasti mendukung kita kalau kita punya satu masalah. Wilayah Tanah Putih bagian dari gereja paroki Santo Yosef dulu, yang sekarang juga sudah punya badan hukum. Maka ini juga kelebihan dari gereja-gereja di wilayah Riau ini dengan pembimas yang aktif. Gereja kita banyak yang sudah punya registrasi, punya nomor. Meskipun kadang-kadang IMB-nya tidak ada, tapi sudah diregistrasi. Paling tidak itu. Dan ini membuat kita juga semakin bangga karena apa? Aman, sudah terdaftar, kita bisa beribadah, bisa berkembang. Harapannya nanti dari berapa kakak di sini 20 tidak ada 20 kakak menjadi lebih besar lagi. Bapak Ibu, siapa tahu saudara-saudari, saya barusan selesai kunjungan pastoral di wilayah Pasir Pangarayan, paroki kedua yang terbesar sesudah Air Molek. Di wilayah Riau ini Air Molek yang pertama ada 49 stasi, kemudian Pasir Pangarayan kita punya 36 stasi, kemudian Bagan Batu. Dari Air Molek dan Pasir Pangarayan kita akan melihat di masa yang akan datang tidak lama paroki baru muncul. Ada 29 paroki di Kusupan Padang. Banyak paroki baru akan muncul. Bukan hanya di wilayah Riau, tapi juga di Mentawai. Mentawai itu juga bagian dari Kusupan Padang. Kita punya 2 provinsi. 2 minggu yang lalu saya ikut dalam
Indonesian Youth Day, anak-anak muda yang berkumpul di Palembang. Ini yang ketiga, sudah Sanggau dan Manado. Pastor Bonar juga ikut serta. Ada 1-2 UMKM dari Keuskupan Padang yang sadar luasnya dan kayanya keuskupan kita sampai membuat niat, membuat komitmen akan mengunjungi paroki-paroki di Keuskupan Padang. Sudah seperti Bapak Uskup saja. Tapi itu tanda bahwa anak muda pun merasa bahwa kita tidak sendiri. Banyak teman-teman kalian, satu jemaat seiman dengan kita, saudara-saudara kita yang ada juga di Mentawai. 7 paroki di Mentawai yang akan menjadi 8, 9 bahkan 13 paroki di wilayah Riau ini akan menjadi 14, 15 bahkan. Kalau jadi paroki, 1 paroki dari Airmore, 1 paroki dari Pasir Pengaran, 1 paroki dari Santa Maria Pekanbaru, sudah jadi gereja Pasir Putih. Maka ibu bapak saudara-saudari, inilah yang memberikan kebanggaan kita akan identitas kita sebagai orang Katolik. Dan saya masih lebih bangga lagi pada kalian yang membangun gereja bersama dari bedeng gereja lama itu menjadi gereja permanen seperti ini. Ya, tentu saja tidak hanya bangunan batu saja, tapi bangunan yang hidup, umat yang akan berkembang. Ya, kalau kita tidak berkembang, tidak bergerak, nanti kebanjiran karena air di sana lebih tinggi daripada gereja ini. Jadi ini yang membuat saya bangga juga pada umat di Sutasi, karena seharusnya Bapak Uskup bisa menerima waktu merayakan Krisma di paroki pusat. Tapi ternyata tidak. Kita merayakan Krisma juga di stasi-stasi di wilayah yang bisa dijangkau. Saya tahu bahwa kalian jauh-jauh datang dengan waktu yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi karena semalam hujan menjadi sulit perjalanan kemari. Banyak yang sudah berdandan, make up yang tebal, sampai krismanya nanti, minyaknya nanti meletekkan berdari. Kalau yang di krisma anak-anak putri kemudian selang-seling dengan anak putra, dengan saudara-saudara, lalu bisa pindah berdari gara-gara minyak krisma. Anak laki-laki yang tadinya polos begitu bisa tiba-tiba ada berdari sekali. Tapi itu tanda yang membuat kita juga bangga. Justru karena gereja kita punya banyak tanda-tanda. Teman-teman, saudara-saudara kita dari dunia lain juga punya krisma, namanya sih dewasa. Tapi kita punya tanda. Mulai dari bajunya saja kan pastor pakai merah, tanda Roh Kudus, keberanian yang diberikan kepada kalian. Minyak itu tanda perputusan seperti yang diterima pastor pada waktu ditabiskan, seperti yang diterima Bapak Uskup pada waktu ditabiskan. Minyak yang dioleskan di kepala, minyak yang sama, minyak krisma dioleskan juga nanti pada dari saudara-saudara. Masih ada tanda juga yang tidak ada di kitab suci, ditampar. Orang berpikir bisa ditampar, bukan, itu tanda damai sebenarnya. Bisa macam-macam tandanya, tapi biasanya Bapak Uskup beri tepukan di TV. Ada orang yang mengatakan di Padang saya membuat krisma di katedral. Sebelumnya saya berjalan-jalan di bukit, bertemu dengan satu keluarga yang anaknya anak krisma. Itu Bapak Uskup yang besok tempelin kamu. Masa diperkenalkan begitu? Apa? Jadi tidak tahu bagaimana latihan di sini dengan suster atau dengan pastor paroki. Kalau ditepuk pintinya atau ditampar. Mengetahui ada satu bapak yang waktu latihan itu ditampar sama katekisnya kan. Lalu kaget dia mengatakan besok Bapak Uskup akan ditampar begitu. Jadi
latihan dulu. Ternyata hukum itu masih Bapak Uskup Martin. Hukum kita tidak tampak, kok begitu. Lalu marah dia sama katekis itu, protes kan? Kenapa? Apalagi saya bisa tampar kamu kan? Rupanya sekarang menjadi aktivis, menjadi orang yang sangat semangat. Saya kira itu juga ada. Tidak ada yang kitab suci, saudara, tetapi memang pada zaman dulu raja-raja Prancis terutama memberi tanda bertepukan dengan pedang di bahu atau di pipi, tanda perputusan, membangunkan orang seperti siap berperang. Karena memang nanti kalian harus memilih untuk mempertahankan iman, mempertahankan keyakinan yang sudah diperkuat dengan sakramen Krisma ini, sudah baptisan, atau dengan mudah kita akan membuang. Jadi jangan sampai gara-gara asmara, gara-gara cinta menjual agama. Jangan sampai gara-gara pribadi. Akhirnya hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak kita harus kita jaga. Itu hanya karena ada dan tradisinya kadang-kadang bisa membuat gereja kita menjadi nomor 2 juga. Kesaksian dari anak-anak muda yang berkumpul di Palembang menjawab survei yang sudah dibuat, dan juga mereka membuat surat cinta pada gereja. 87,7% anak-anak muda berjanji atau sadar tidak akan pindah agama. Ini bagaimana bisa? 27% banyak ya. Banyak dari antara mereka pernah beribadah di gereja lain, pernah juga ikut dengan teman-teman mungkin karena tertarik, tapi mereka berjanji, mereka mengatakan berusaha berjuang untuk tetap Katolik sampai mati. Nah, inilah juga Krisma yang mau kita terima, membuat kita kuat dengan komitmen seperti ini. Kita tidak tahu bagaimana masa depan, tapi kita percaya dengan kekuatan Roh Kudus, saudara-saudari akan berkembang. Gereja kita akan menjadi maju, keluarga-keluarga kita akan berkah. Tuhan berkati kita.